dulu tempat beliau mengajar atau terus kemudian menjadi madrasah? Ini gini. Tadi kan saya sebutkan bahwa beliau sekembalinya dari Zagwan, Jabal Zagwan, beliau di apa ya? Para murid-murid semua berkumpul kan dari banyak. Beliau mengajar di mana? Yaitu di Bukit Zalat, di Bukit Zalat. Dulu dikenal dengan sebutan Jabal Taubah. Lebih dulu lagi dikenal dengan Jabalur Rahim. Kalau di Hulal Sundusiyah itu lebih ini ya, lebih dijelaskan lebih kenapa disebut dengan Jabalur Rahim. Karena sebelum dipakai sebagai maghorah Syadziliyah, dulunya itu adalah merupakan tempatnya pendetanya wallahu alam namanya siapa nggak tahu, itu jauh sebelum Islam datang. Itu disebut maghorah itu disebut Jabalur Rahim, Qasrul Rahib, tempatnya pendeta. Di situ tinggal pendeta Nasrani ya. Terus kemudian dan di situ dikenal sangat maghorah. Kalau di situ berarti kita menyebut bagaimana keistimewaan atau hal-hal yang unik di maghorah. Maghorah itu sebelum datangnya Abu Hasan Asyadzili itu sudah dikenal dengan dikenal sirnya. Kalau teman-teman baca itu apa sih, bahkan disebutkan, entah ini benar atau tidaknya saya nggak tahu, saya cuma menyampaikan bahwa Sayyidina Musa ketika mau bertemu Khidir itu di situ ada yang cerita gitu kan? Nah itu ada di kitab disebutkan seperti itu di Maghor Asyabil. Karena kan di situ adalah pertemuan antara Ain dengan laut. Jadi disitulah bertemunya Yusha bin Nun, Abu Musa, Nabi Musa alaihissalam yang ditemani oleh Yusha bin Nun bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi di situ dan sampai sekarang kan Nabi Khidir itu sering mendatangi Maghorah itu berdasarkan kepercayaan Tariqah Syuhri. Kembali ke tadi yang pertanyaan itu ya, jadi mendidik para muridnya di sana, mendidik 40 murid lebih sebenarnya. 40 itu untuk menyebutkan ini saja, untuk menyebutkan angka kesempurnaan. Berarti 40 itu sangat banyak. Sebenarnya lebih dari 50. Di antaranya adalah Siti Burjani, Siti Za'za, Siti Mati bin Sultan, Siti As-Sabti, Siti banyak Siti Ali Hattab. Yang kebanyakan murid 40 itu kebanyakan dimakamkan di Zalat. Nanti ditelusuri lah siapa saja. Nah, itu tempat beliau mendidik para muridnya di Zalat. Terus kemudian Husaini Sugro kan tempat beliau tinggal. Husaini Sugro itu sebenarnya zawiyah, asalnya zawiyah, kemudian di tempat dijadikan tempat tinggal oleh siapa, Abu Hasan Asyadzili. Ketika beliau pergi ke Singapura kan rumahnya dijual. Apakah kemudian dijadikan madrasah? Lah, dijadikan madrasah ini sudah sangat jauh setelah itu. Sangat jauh karena dijadikan sebagai madrasah Husainiyah Sugro itu pada masa Daulah Husainiyah, itu sudah masa Turki pada abad ke 17-18 Masehi, 17-18 Masehi. Atau Hijriyahnya ya abad ke-12, abad ke-11, 12. Nah, itu tentang Husainiyah Sugro. Jadi kenapa dinamakan Husainiyah Sugro? Karena yang bangun adalah dinasti Husainiyah, Husain bin Ali pendiri dinasti Husainiyah pada tahun 1705 Masehi. Udah. Apa lagi? Ustaz mau nanya Ustaz. Curhat dong. Curhat Ustaz. Terkait Thariqah Syadziliyah, apa namanya, setelah Abu Hasan wafat itu istilahnya estafet kepemimpinan apakah diwariskan yang arba'in itu atau ada mursyid lanjutannya gitu. Terima kasih Ustaz. Mohon jawabannya.
Iya Syekh, terima kasih atas pertanyaannya. soal istri mas yang tadi. Jadi kebetulan di adat Arab itu tidak menyebutkan atau tidak mengumbar nama perempuan dalam suatu keluarga. Sebagai contoh, kalau misal punya anak perempuan mau menikah, maka undangan yang tertulis di situ binti, nama bapaknya siapa gitu. Tidak tertulis nama perempuan. Tambah dikit. Langsung orang Arab yang jawab. Terima kasih atas tambahan informasi dan maklumatnya. Terkait pertanyaan tadi, terkait tarikohnya. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa jadi yang menarik dari Abul Hasan Asyadzili ini adalah tidak mewariskan tarikoh kepada keturunannya. Mursyid tarikoh Asyadziliyah ini tidak diwariskan. Jadi beliau bukan termasuk orang yang nepotisme ya. Jadi sehingga anaknya enggak memegang estafet tarikohnya, melainkan siapa? Salah satu muridnya yang saya sebutkan tadi, Abul Abbas Al-Mursi. Jadi kalau Abul Abbas Al-Mursi kan yang dibawa, murid beliau yang dibawa ke menyertai beliau yang sampai ke Mesir. Jadi itu. Terus kemudian kalau yang di Tunis bagaimana? Apakah ada mursyid thariq? Ya, ada. Cuma sebutannya bukan yang menjadi khalifahnya Abul Hasan Asyadzili, akan tetapi menjadi Syekh Thariqah Asyadziliyah. Syekhnya sebutnya Syekh Thariqah di Tunis. Syekh Thariqah dan Syekhul Maghorah. Jadi satu. Yang sekarang baru kemarin yang Siti Anis Bil Hasan. Siti Anis Bil Hasan menggantikan yang sudah wafat pada bulan apa kemarin, Siti Bil Hasan juga, marganya Bil Hasan. Barangkali ada lagi yang bertanya. Bang Haidar tadi, Bang Khalid. Tanya suaminya. Suami kan punya putri. Suaminya siapa? Izin bertanya, selain apa ya, mungkin bagi kita yang ingin lebih mengetahui tentang Abu Hasan Asyadzili, selain buku Sesolah, mungkin Mas Azam bisa sebutkan maroji sehingga kita pun nanti bisa ikut menyampaikan gitu. Ya, selain nanti ikut nonton video di YouTube nanti dihapuskan. Ada, Masya Allah. Channelnya sama. Konten kreator. Channelnya sama nanti. Ini PCI. Oh, PC. Awas jangan yang lain. Aman. Ntar salah ngupload lagi. Apa PCI ini? Awas tuh Kang Mas Azam, perhatiin tuh nanti. Masuk channel Mungkin bisa disebutkan bukan maroji ya, bukan kita meragukan validitas apa yang Mas Azam sampaikan, bukan, tapi melainkan biar kita nanti ke depannya lebih istifadah dengan apa yang Mas Azam sampaikan gitu. Karena sungguh kita sangat terpukau dengan tanda kutip dongengnya Mas Azam ini jarang gitu. TV nggak ada itu. Ya iya, karena yang dibaca jangan-jangan masih pada maktub lagi. Tapi paling enggak biarlah kita mengetahui sumber-sumber apa aja yang bisa kita baca untuk lebih memperluas wawasan kita gitu. Sehingga apa yang disampaikan Mas Azam ini tidak berhenti di situ saja. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini perlu dijawab nggak? Oh ya udah. Jadi kalau bertanya tentang sumber rujukan yang perlu kita baca untuk mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh tentang sosok Al-Imam Al-Akbar Abul Hasan Asyadzili, kita bisa banyak sekali buku, sangat banyak. Beliau berada di Tunis, beliau berada di Mesir. Artinya banyak rekaman-rekaman
yang tertulis untuk mengenang beliau. Kalau tulisan-tulisan yang ditulis, salah satunya adalah yang tadi saya sebut Al-Ulal As-Sundusiyah. Ada beberapa lagi, saya lupa judulnya ya. Itu kalau ditulis Al-Ulal As-Sundusiyah itu punyanya Wazir As-Sarraj. Cuma kalau teman-teman baca tulisan Wazir As-Sarraj itu agak sulit ya, karena beliau memakai ibarat atau memakai kata-kata yang agak sastra gitu, banyak syairnya di situ. Yang lebih mudah mungkin kitabnya siapa? Abdul Halim Mahmud yang dari Mesir, rektor apa? Abdul Halim Mahmud dari Al Azhar. Jadi Abdul Halim Mahmud ini menulis satu buku khusus tentang Abul Hasan Asy'adili. Judulnya seperti itu. Beliau kenapa nulis itu? Karena waktu itu pada tahun 1962 atau 63 lupa saya. Itu beliau diundang ke Zaitunah untuk memberikan muhadharah. Nah, ketika itu beliau berkesempatan untuk ziarah ke Malgor sana. Nah, ketika di sana beliau merasakan nuansa Syadzili benar-benar terasa, dan beliau sangat terkagum dengan sosok Abul Hasan Asy'adili, sehingga ketika balik ke Mesir beliau ternyata diberi pertolongan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk mengumpulkan semua referensi tentang Abul Hasan Asy'adili, sehingga jadilah kitab itu Abul Hasan Asy'adili. Itu siapa? Abdul Halim Mahmud. Ada banyak sebenarnya, tidak cuma itu saja. Atau yang ini, yang mudah ini dan cukup lengkap, saya rekomendasikan adalah Al Imam Abul Hasan Asy'adili, karangannya Muhammad Budinah. Tinggal download aja di PDF, di Google ada PDF-nya, tinggal kalian baca. Itu insya Allah komprehensif, karena beliau menghadirkan perbandingan dari beberapa referensi. Itu insya Allah lebih komprehensif. Mantap sekali. Siskanannya kayaknya. Udah lapar? Udah? Cukup? Alhamdulillah, diaturkan banyak terima kasih buat Ustadzuna Ustadz Azam Abdullah. Jadi banyak banget yang Masya Allah Mausu'ah PPI itu banyak banget. Kita tadi informasi yang kalau misal kita membaca sendiri itu pasti butuh waktu yang sangat banyak dan sangat panjang. Jadi dengan kita mendengarkan tadi, kita banyak banget informasi yang kita dapat. Sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih Ustadz Azam. Untuk menutup acara pada malam Jumat yang diberkahi ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asya awil Asya. Asya qabla al-Asya.